Pernah tidak kita melihat sesuatu yang dulu terasa salah, namun sekarang justru dianggap biasa? Dulu, manusia malu bermaksiat, malu ketika berbuat dosa, malu jika aibnya diketahui oleh orang lain. Tapi hari ini, banyak dosa justru dipertontonkan, dipamerkan, direkam, dijadikan hiburan, bahkan dijadikan identitas. Dan yang lebih menakutkan bukan dosanya, tetapi hati yang sudah tidak lagi merasa bersalah. Kita hidup di zaman di mana manusia semakin sulit membedakan antara hiburan dan kehancuran. Hal-hal yang dulu membuat hati takut, sekarang hanya dianggap candaan. Lisan yang menyakiti orang lain disebut konten lucu, membuka aurat disebut percaya diri, kesombongan disebut pencapaian, pamer kekayaan disebut motivasi. Dan perlahan manusia mulai kehilangan rasa malu terhadap dosa. Padahal dosa tidak pernah langsung menghancurkan manusia sekaligus. Ia datang perlahan, sedikit demi sedikit. Awalnya hati masih gelisah, masih takut, masih merasa bersalah. Namun ketika dosa diulang terus-menerus, hati mulai terbiasa. Yang awalnya terasa berat menjadi ringan. Yang awalnya ditakuti menjadi candaan. Yang awalnya disembunyikan menjadi kebanggaan. Dan disitulah bahaya sebenarnya dimulai. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa setiap dosa yang dilakukan manusia akan meninggalkan titik hitam di dalam hati. Satu dosa, satu titik hitam. Jika manusia bertaubat, meminta ampun, dan kembali kepada Allah, maka hati itu dibersihkan kembali. Namun, jika dosa terus dilakukan, titik hitam itu semakin banyak. Sampai akhirnya hati tertutup. Tidak lagi peka, tidak lagi takut, tidak lagi tersentuh. Dan mungkin inilah penyakit terbesar manusia hari ini. Bukan karena kita tidak tahu mana yang salah, tetapi karena kita sudah terlalu sering melihat dosa, hingga hati menganggapnya normal. Media sosial membuat manusia melihat maksiat setiap hari. Setiap kali membuka layar, mata dipenuhi hal-hal yang merusak hati. Konten yang membangkitkan syahwat, ucapan kasar, fitnah, ghibah, pamer kehidupan, kemarahan, kebencian, dan semuanya terus masuk tanpa jeda. Sampai akhirnya hati lelah. Bukan lelah karena ibadah, tapi lelah karena terlalu banyak menerima racun. Dulu manusia takut dosanya diketahui oleh orang lain. Hari ini justru banyak orang takut jika dosanya tidak mendapatkan perhatian. Semua ingin dilihat, semua ingin divalidasi. Bahkan terkadang manusia rela kehilangan rasa malu demi beberapa angka di layar. Dan tanpa sadar, kita hidup di zaman di mana manusia lebih takut kehilangan citra daripada kehilangan iman. Padahal dosa yang paling berbahaya bukan dosa yang besar, tetapi dosa yang terus dianggap kecil. Karena dosa kecil yang dipelihara akan tumbuh menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang buruk akan membentuk hati yang gelap. Lihatlah bagaimana manusia hari ini mudah menghina orang lain. Komentar penuh kebencian ditulis tanpa rasa takut. Fitnah menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Manusia saling menjatuhkan demi hiburan. Dan yang menyedihkan, semua itu terasa biasa. Padahal bisa jadi satu ucapan yang dianggap sepele menjadi sebab kehancuran di hadapan Allah. Bukan hanya lisan, pandangan manusia yang mulai rusak. Apa yang dulu dijaga hari ini diumbar. Apa yang dulu membuat malu hari ini dipuji. Syahwat dijadikan industri, kemaksiatan dijadikan hiburan. Dan manusia terus mengonsumsi semuanya hingga hati perlahan mati rasa. Lalu muncul pertanyaan penting. Kenapa hati manusia bisa berubah sejauh ini? Karena hati itu seperti tubuh. Jika terus diberi racun, ia akan sakit. Dan jika terus dibiarkan sakit, ia akan mati perlahan. Dalam Islam, hati yang masih hidup memiliki tanda. Ia masih merasa bersalah setelah berbuat dosa. Ia masih malu pada Allah. Ia masih menangis saat mengingat kesalahan. Ia masih ingin berubah karena rasa bersalah dalam iman bukan kelemahan. Justru itu tanda bahwa hati belum mati. Yang berbahaya adalah ketika manusia mulai nyaman dalam dosa. Tidak lagi merasa bersalah, tidak ingin bertaubat, tidak lagi takut kepada Allah. Nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Al-Quran dibaca, tapi tidak menyentuh hati. Kajian didengar, tapi tidak mengubah hidup. Dan dosa terus berjalan, seolah semuanya baik-baik saja. Al-Quran mengisahkan banyak kaum terdahulu yang dihancurkan bukan karena mereka tidak tahu kebenaran,
tetapi karena mereka sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Kaum Nabi Lut misalnya, awalnya dosa dianggap salah, namun ketika dilakukan bersama-sama, mereka mulai menganggapnya normal. Dan ketika manusia sudah memilah dosa, disitulah titik kehancuran yang sangat dekat. Hari ini kita mungkin tidak sadar bahwa sebagian dosa sudah terlalu sering kita lihat, hingga hati tidak lagi terganggu. Kita menertawakan sesuatu yang dulu membuat orang soleh menangis. Kita menikmati sesuatu yang dulu ditakuti para ulama. Dan perlahan dunia membuat manusia lupa bahwa hati bisa mati. Namun, kabar baiknya selama manusia masih ingin kembali kepada Allah, pintu taubat belum tertutup. Seberapa banyak pun dosa manusia, rahmat Allah jauh lebih besar. Tidak ada hati yang terlalu kotor untuk dibersihkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Asalkan manusia mau kembali. Mungkin malam ini kita perlu tanyakan, bukan apakah aku pernah berdosa? Karena semua manusia pasti berdosa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hatiku masih merasa bersalah ketika berdosa? Karena selama hati masih menangis, masih takut, masih ingin kembali kepada Allah, maka harapan itu masih ada. Jangan tunggu hati benar-benar mati, baru ingin berubah. Karena hati yang terlalu lama gelap akan sulit menerima cahaya. Dan mungkin hukuman paling mengerikan bukanlah musibah dunia, tetapi ketika manusia bermaksiat dan hatinya tetap tenang. Semoga Allah menjaga hati kita di zaman ketika dosa terasa biasa. Semoga Allah tidak membiarkan hati kita ikut terbiasa.